Halo, kembali lagi di channel ini. Dan untuk minggu ini aku punya 2 berita. Ayo kita langsung masuk ke beritanya. Let's go! Acara penghargaan film tahunan Oscar baru saja digelar hari Minggu tanggal 27 Maret kemarin. Tapi sepertinya yang akan diingat oleh kebanyakan penontonnya, termasuk aku, adalah insiden penamparan komedian Chris Rock oleh aktor Will Smith. Jadi kronologis kejadian, pada saat acara berlangsung, komedian Chris Rock melontarkan candaan tentang Jada Smith, istri dari Will Smith. Dan awalnya, Will Smith terlihat tertawa mendengar lelucon Chris. Tapi setelah menyadari ekspresi tidak senang Jada, Will Smith memutuskan untuk berdiri dan berjalan mendekati Chris. Kejadian selanjutnya ya tentu saja kita semua tahu, mengingat insiden ini langsung viral di media sosial. Will menampar Chris. Kemudian setelah duduk kembali di kursinya, Will Smith berteriak menyuruh Chris Rock untuk tidak menyebut nama istrinya. Chris Rock tidak memberi komentar apapun soal itu dan kembali melanjutkan pekerjaannya seperti tidak terjadi apa-apa. Lucunya, beberapa saat kemudian Will Smith memenangkan penghargaan Best Actor untuk film King Richard. Dan pada pidato kemenangannya, Will Smith menangis dan meminta maaf kepada pihak The Academy serta rekan-rekan sesama aktor dan aktrisnya. Tapi dia tidak menyebut nama Chris Rock sama sekali. Insiden penamparan itu mengundang perdebatan di media sosial. Tapi sebelum masuk ke pro kontranya, aku akan memberikan konteks untuk candaan yang dilontarkan Chris Rock. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright? Jada Smith telah mengumumkan kondisi medis yang dideritanya sejak tahun 2018 lalu. Dia menderita penyakit autoimun alopecia yang memengaruhi kulit kepalanya dan berakibat pada kehilangan atas sebagian atau seluruh rambut alias kebotakan. Jada Smith menjelaskan pada acara Red Table Talk yang tayang bulan Mei 2018 lalu bahwa dia sudah mencoba berbagai cara. Sayangnya dokter tidak mengetahui penyebab kerontokan rambutnya. Walau awalnya dia merasa takut dan berat hati, kini dia sudah bisa berlapang dada menerima kondisi medisnya itu. Dan bahkan beberapa hari sebelum Oscar, Jada telah menyatakan kalau dia tidak peduli dengan kata-kata orang mengenai kebotakannya, karena dia menyukainya. Nah, Chris Rock melontarkan candaan terkait gaya rambut Jada. Chris Rock membandingkan gaya rambut basket Jada Smith dengan karakter di film G.I. Jane, yang juga memiliki gaya rambut sama. Sekarang ayo kita bahas argumen-argumen yang dilontarkan orang-orang yang pro maupun kontra dengan tindakan penamparan oleh Will Smith ini. Di sisi pro, banyak yang menganggap kalau candaan Chris Rock keterlaluan, mengingat kondisi medis yang diidap oleh Jada. Dan banyak yang memuji Will Smith karena membela istrinya. Di sisi kontra, banyak menganggap tindakan Will Smith adalah kekerasan yang seharusnya tidak dipertontonkan kepada halayak ramai. Selain itu ada anggapan kalau yang Chris Rock lakukan adalah hal wajar, mengingat dia adalah komedian. Oscar memang sudah memiliki tradisi mengundang komedian sebagai pembawa acara sekaligus penghibur, di mana para komedian itu akan mengolok-ngolok artis yang hadir. Selain itu, ada yang berpendapat kalau Chris tidak mengolok-ngolok kondisi medis Jada, melainkan hanya gaya rambutnya yang memang serupa dengan G.I. Jane. Bisa saja Chris tidak mengetahui fakta kalau Jada mengidap alopecia, dan hanya membandingkan gaya rambut Jada saja. Aku sendiri baru tahu kalau Jada mengidap kondisi medis ini. Dan menurutku pribadi, jika memang Chris Rock tidak mengetahui kondisi medis Jada, kurasa candaannya itu tidak perlu dianggap serius. Ya, tentu saja berbeda kasus kalau dia tahu tapi tetap mengolok-ngoloknya. Tapi apapun itu, aku tetap tidak setuju dengan aksi penamparan oleh Will Smith. Kekerasan tetaplah kekerasan. Dan menurutku sebagai orang dewasa, keduanya harusnya bisa menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Bisa saja Will Smith menghubungi Chris Rock secara pribadi untuk menjelaskan kenapa dia tidak menyukai lelucon Chris. Dan Chris mungkin akan minta maaf secara publik terkait leluconnya. Seperti yang pernah aku bilang sebelumnya, aku percaya kalau komedi itu tidak ada batasnya. Tapi kau juga harus tetap sadar akan konsekuensi yang harus kau terima jika kau menyinggung seseorang melalui candaanmu itu. Meski begitu, tetap saja kekerasan tidak bisa dibenarkan. Apalagi jika dilakukan live di TV dan disaksikan oleh masyarakat luas. Untungnya Chris Rock tidak membalas perlakuan Will dan memilih melanjutkan acara tanpa membahas hal tersebut lebih lanjut. Produser acara Oscar juga telah membeberkan
Kalau kepolisian LA sebenarnya sudah siap menangkap Will Smith atas tindakan kekerasan, tapi Chris Rock menghentikan mereka dan menyatakan kalau dia tidak mau menuntut Will Smith. Lelucon yang dilontarkan Chris Rock itu bisa saja hanya akan diingat oleh orang-orang selama 10 detik jika tidak digubris oleh Will Smith. Tapi aksi penamparan oleh Will Smith telah membuatnya menjadi salah satu lelucon yang akan selalu diingat oleh semua orang. Banyak meme yang lahir akibat kejadian ini, dan otomatis membuatnya semakin viral dan akan terus diingat di masa yang akan datang. Bahkan ada yang mengabadikannya sebagai tato. Oh ya, jangan ditiru. Selepas malam penghargaan bersejarah tersebut, Will Smith telah secara resmi mengeluarkan permintaan maafnya melalui akun Instagram. Dia memulai dengan menyatakan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tetaplah beracun dan destruktif. Dia menyatakan sikapnya tidak bisa dibenarkan dan juga mengakui kalau menjadi bahan candaan adalah bagian dari pekerjaan. Tapi dia tidak bisa menahan diri saat kondisi medis Jada dijadikan candaan. Dia meminta maaf secara publik kepada Chris Rock, mengakui kalau dia telah kelewatan dan salah. Dia menyatakan kalau tidak ada tempat untuk kekerasan di dunia yang penuh dengan kasih sayang dan kebaikan. Dia juga meminta maaf kepada pihak The Academy, produser dan hadirin serta penonton dari seluruh dunia. Dia juga meminta maaf kepada rekan-rekannya di film King Richard serta keluarga William. Dia menyesali perbuatannya dan mengakhiri suratnya dengan kalimat, "I am a work in progress." Pihak The Academy sendiri telah secara resmi menyatakan permintaan maafnya kepada Chris Rock atas kejadian tersebut dan berencana menggelar rapat pada tanggal 18 April nanti untuk membahas penalti yang akan diberikan kepada Will Smith. Ada rencana mengambil kembali piala Oscar Will dan aku tidak setuju karena Will menerima piala tersebut berkat kemampuan aktingnya di film terkait dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan aksi penamparannya. Tapi belum diketahui apa The Academy akan benar-benar melakukannya. Chris Rock sendiri selepas insiden tersebut mendapat lonjakan penonton untuk tur komedinya. Sepertinya penonton penasaran apa dia akan membahas tentang aksi penamparan itu di panggung. Lalu saat konser turnya di Boston beberapa hari lalu, Chris menyatakan kalau dia tidak akan membahas mengenai insiden tersebut saat ini karena dia masih memproses apa yang terjadi. Tapi dia berjanji akan membahas insiden itu suatu saat nanti. Sementara Jada Smith mengunggah foto di akun Instagram pribadinya dengan caption, "Ini adalah masa penyembuhan, dan aku di sini untuk itu." But love will make you do crazy things. Sebelum kita masuk ke pembahasan berita ini, aku mau ngasih peringatan aja. Ini spoiler untuk chapter terbaru One Piece, chapter 1044 dan beberapa chapter sebelumnya. Jadi jika kamu adalah kaum-kaum yang menunggu manganya tamat dulu baru dibaca, sedang sibuk jadi belum sempat baca manganya dan anti spoiler, atau penganut paham anime only, harap untuk men-skip berita ini ya. Terima kasih. Oke, jadi singkat cerita, penggemar One Piece baru saja di-prank oleh Eiichiro Oda, dan baru ketahuan setelah 20 tahun lamanya. Ya, ayo kita bahas. Jadi setelah cliffhanger di chapter sebelumnya mengenai kembalinya Joy Boy dan gambar Luffy dengan rambut yang berbeda, akhirnya rasa penasaran kita semua sedikit terjawab. Ternyata buah iblis yang dimakan oleh Luffy selama ini bukanlah Gomu-Gomu no Mi tipe Paramecia, melainkan Hito-Hito no Mi tipe Mythical Zone model Nika. Dan sesuai pernyataan Zunesa, Luffy adalah Joy Boy yang selama ini membuat pemerintah dunia was-was. Joy Boy sendiri menurut fandom Wiki One Piece adalah gelar bersejarah yang memiliki pengaruh luar biasa di dunia. Sejauh ini baru diketahui 2 penyandang gelar ini. Joy Boy yang pertama hidup di era abad kekosongan yang terjadi sekitar 900 hingga 800 tahun yang lalu. Penelitian arkeologis terkait sejarah abad ini dilarang keras oleh pemerintah dunia, dan mereka tidak segan untuk memusnahkan seluruh kota untuk membungkam para arkeolog. Seperti yang bisa dilihat dari insiden Pulau O'Hara yang sudah lenyap dari peta dunia. Dan Nico Robin yang bisa membaca poneglyph pun diburu oleh pemerintah dunia secara intens. Bahkan meski saat itu dia masih berusia 8 tahun. Hal itu menggambarkan ketakutan pemerintah dunia tentang sejarah di abad kekosongan itu, dan mereka akan melakukan segala cara untuk menghentikan terungkapnya kebenaran itu di masyarakat. Joy Boy pertama merupakan figur yang diketahui sangat berpengaruh dalam sejarah abad kekosongan ini.
Keberadaannya tercatat dalam poneglyph yang tersebar di berbagai tempat di seluruh dunia. Dan berdasarkan catatan-catatan itu, diketahui bahwa Joy Boy telah membuat janji dengan para penduduk Fishman Island, di mana dia mencoba membangkitkan Noah dengan bantuan Poseidon. Akan tetapi dia mengingkari janji tersebut untuk alasan yang belum kita ketahui. Joy Boy kemudian dalam catatan poneglyph dianggap akan kembali lagi sekitar 800 tahun setelah abad kekosongan itu. Joy Boy yang pertama pada satu titik kemudian menjadi rekan Zunesha, gajah Naitamie Norida, yang memiliki kaki super panjang yang menyentuh dasar laut. Zunesha berjalan membawa Pulau Zou di punggungnya selama berabad-abad sebagai hukuman atas tindak kriminalnya di masa lalu yang juga belum kita ketahui. Zunesha terus berjalan hingga mencapai perairan di dekat negara Samurai Wano tempat Luffy berada. Zunesha kemudian mendengar Drums of Liberation yang menandakan kembalinya Joy Boy. Drums of Liberation atau dentuman kebebasan berasal dari bunyi detak jantung Luffy yang telah membangkitkan kekuatan terpendam dari buah iblis yang dimakannya dan menjadikannya sebagai Joy Boy kedua. Nah, ada beberapa hal yang saat ini kita ketahui soal Hito-Hito no Mi yang juga dimakan oleh Joy Boy pertama yang kemudian meninggal karena alasan yang tidak diketahui. Buahnya telah diburu selama 800 tahun setelah itu dan awalnya berhasil diamankan kapal pemerintah dunia. Tapi buah itu lalu dicuri oleh Shanks si rambut merah dan tanpa sengaja dimakan oleh Luffy. Dalam percakapan pemerintah dunia juga di chapter 1044, dijelaskan kalau tubuh dari pemakan buah iblis Hito-Hito no Mi itu memiliki properti karet dalam pertarungan dan hanya dibatasi oleh imajinasi pemakannya. Dan awak keningnya itu membuat kekuatan properti karet tersebut jadi lebih tangguh lagi, dan pemakannya diberikan lebih banyak kebebasan dalam menggunakan kekuatan tersebut. Pemakan buah ini dianggap sebagai ksatria pembebasan dengan julukan Dewa Matahari Nika. Kekuatan buah iblis Hito-Hito no Mi ini digelari kekuatan paling edan di dunia. Dalam bahasa Inggrisnya sih ridiculous, yang bisa berarti overpower atau laughable tergantung konteks. Tapi jika mengacu dari kata dalam bahasa Jepang yang digunakan oleh Oda, yaitu Fuzaketa no Ryoku, kemampuan tersebut jika di bahasa Indonesia kan memiliki arti kemampuan untuk bermain-main. Dan pernah ada Q&A di SBS atau Shitsumon Oboshu Suru yang membahas alasan Oda memilih kekuatan karet Luffy. Penggemar bertanya, dari semua kekuatan hebat dan keren yang ada di manga One Piece, kenapa Oda memilih kekuatan karet yang kelihatan lemah untuk Luffy? Karena biasanya kan protagonis dibuat sebagai orang paling kuat di cerita tersebut. Oda kemudian menjawab dan akan kutranslatekan kata demi katanya. Hahaha, itu benar. Pasti terasa seperti sebuah misteri karena ada kekuatan keren dan hebat lainnya. Jawabannya sederhana. Aku memilih kekuatan paling konyol. Jika protagonisnya adalah tipikal pria kuat, aku tidak yakin bisa melanjutkan manga ini untuk waktu lama. Tak peduli seberapa serius ceritanya, Luffy selalu ada untuk meregangkan dan membesarkan tubuhnya. Dia selalu memberiku kesempatan untuk bermain-main. Itu adalah manga yang ingin kutulis. Dan seperti yang bisa dilihat di chapter 1044, walau cuma beberapa halaman di bagian terakhirnya, ada unsur-unsur kartunis dalam gaya bertarung Gear 5 ini. Salah satunya efek eye popping yang bisa ditemukan di banyak animasi kartun. Sepertinya efek kartun ini akan lebih kelihatan jika dianimasikan nanti. Oda juga pernah bilang kalau kekuatan Luffy terinspirasi dari kartun zaman dulu. Banyak penggemar yang berspekulasi kalau yang dimaksud adalah gaya animasi Rubber Hose, di mana inti utama dari gaya animasi ini adalah anggota badan yang seperti karet, dan umumnya simple tanpa sudut-sudut tajam. Hal ini masuk akal jika disandingkan dengan kekuatan karet Luffy. Pemakan buah iblis Hito-Hito no Mi ini juga dianggap bisa membuat orang-orang di sekelilingnya merasa bahagia dan menjadikan pemakannya sebagai simbol kebebasan. Pada chapter 1018, Oda menyisipkan dialog yang berkaitan dengan hal itu. Dikatakan bahwa budak pada zaman dahulu kala mempercayai legenda ksatria yang akan datang dan membebaskan mereka semua. Ksatria itu dijuluki Dewa Matahari Nika yang akan membuat mereka tertawa dan membebaskan mereka dari penderitaan. Hal itu tentu senada dengan sikap Luffy yang memang ceria dan sangat suka berpesta. Oda selalu menyuguhkan adegan pesta Luffy dan kawan-kawan selepas pertempuran mereka. Dan dalam kemenangan mereka itu juga, mereka berhasil membebaskan banyak orang dari penderitaan akibat kezaliman pemimpinnya. Seperti yang bisa dilihat dari kerajaan Alabasta dan Dressrosa. Jadi dari pemahamanku, kekuatan Hito-Hito no Mi milik Luffy ini bukanlah kekuatan paling kuat di dunia, melainkan kekuatan paling edan dan konyol yang mampu memberi orang-orang kebahagiaan serta harapan akan kebebasan.
Dan karena itulah pemerintah dunia tidak ingin informasi mengenai buah ini diketahui masyarakat luas. Dan bahkan mereka sampai menyembunyikan nama asli buah ini dari sejarah. Aku juga punya teori. Kalau simbol kebebasan yang dimiliki oleh Joy Boy ini ada hubungannya dengan sejarah terbentuknya Tenryubito atau naga langit yang diketahui merupakan keturunan 19 dari 20 raja yang menciptakan tatanan pemerintah dunia. Dan naga langit memang digambarkan sangat semena-mena dengan kekuasaannya dan menganggap perbudakan sebagai hal yang normal. Jadi keberadaan Joy Boy tentu akan sangat mengancam sistem kasta yang telah dibuat itu. Tapi itu cuma teoriku. Jika benar, kekuatan kartun Luffy ini membuatnya bisa memanipulasi berbagai benda dan bahkan musuhnya ke fisik kartun, seperti benjol di kepala Kaido setelah dihantam Luffy, yang sering kita lihat di kartun-kartun seperti Tom and Jerry. Ya maka bisa saja kekuatan Luffy ini memang tak terkalahkan. Lihat saja kartun Tom and Jerry yang meski dipukul, ditusuk, ditembak, dan berbagai elemen kekerasan lainnya, bahkan yang tadinya ada benjol langsung hilang dan sehat sentosa di sini berikutnya. Ya jadi sangat tidak terkalahkan. Ya, joking aside, menurutku Oda itu memiliki imajinasi dan pandangan yang luas sekali untuk manga One Piece ini. Dan memang world buildingnya itu menurutku nggak tertandingi. Sudah berjalan 20 tahun, tapi tetap memiliki hype yang besar untuk setiap chapternya. Nah, untuk kekuatan terpendam Luffy ini, mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di chapter berikutnya. Jadi dinantikan saja. Oke, jadi kapankah One Piece tamat? Kalau menurut Oda, pada bulan Agustus 2019 lalu, dia memprediksi One Piece akan tamat pada tahun 2024 atau 2025. Jadi nggak lama lagi. Tapi mengingat ini barulah prediksi, dan Oda bisa saja mendapatkan ide-ide baru untuk ditambahkan ke ceritanya sebagai sentuhan akhir, banyak penggemar yang menganggap kalau mungkin One Piece akan berjalan sekitar 5-6 tahun lagi. Ya, aku sendiri berharap bisa melihat ending One Piece sebelum aku mati nanti. Anyway, bagaimana menurutmu dengan penampilan gear kelima Luffy? Apakah kekuatan ini cocok untuk penyandang gelar Joy Boy? Ditunggu komentarnya. Demikian berita untuk minggu ini. Semoga informatif, menghibur, dan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kita akan bertemu lagi Senin depan. Bye-bye!